Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1221. Seorang gadis dengan gaun biru berdiri tanpa alas kaki di atas peti mati kristal. Kulitnya mulus bagaikan dinding putih bersih dan fitur wajahnya begitu sempurna seolah dibuat oleh surga. Saat dia menyapukannya, dia membuat semua orang tercengang. Selain itu, dia memancarkan aura misterius yang tak terlukiskan dari tubuhnya dan aura halusnya membuatnya semakin menyerupai makhluk surgawi. Bahkan lautan bunga yang menakjubkan di bawahnya pun kehilangan warnanya. Makhluk surgawi itu adalah Yao Yao yang tadi tidur diam di peti mati kristal. Namun, ekspresi Zhao Xianxun adalah yang pertama berubah ketika dia melihat orang yang begitu cantik. Dengan cepat, ketakutan yang tak tertandingi memenuhi matanya. Dia rupanya mengetahui identitas dan asal-usul Yao Yao. Yang terpenting, dia merasakan niat dingin dari suara acuh tak acuh Yao Yao. Penguasa tertinggi, pikiran yang tak terhitung banyaknya mengalir di benak Zhao Xianxun dan dia akhirnya berbicara. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Yao Yao mengulurkan tangan rampingnya dan membantingnya dengan lembut. Saat tangan indah itu bergerak, raut wajah Zhao Xianxun berubah drastis, karena dia merasakan tangan itu menghancurkan seluruh dunia dan turun ke bawah dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Di bawah telapak tangan itu, dia menyadari bahwa dia tidak lagi mampu mengendalikan genesis Qi di dalam tubuhnya. Dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia, seorang ahli domain hukum yang tinggi dan perkasa, tampaknya menjadi lumpuh. Saat tangan ramping seindah giok turun, tiruan Zhao Xianxun, yang mendorong Zhou Yuan ke kondisi tragis, langsung berubah menjadi abu yang memenuhi langit. Dan ketika klon Zhao Xianxun dihancurkan menjadi abu, tubuh aslinya yang terkunci dalam pertarungan sengit dengan Qi Jing juga terpengaruh. Dia menyemburkan darah dan seluruh lengan kanannya lenyap sepenuhnya. Sensasi menyakitkan melanda dirinya dan wajahnya berubah tajam. Lalu, dia menggeram pelan dari tenggorokannya. Dia tahu dia akan kalah. Klon lengannya hancur dan dia pada dasarnya kehilangan lengannya. Hal ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan kelemahan dalam kultivasinya dan dia bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mencapai tahap Sein, yang sudah sangat kecil harapannya untuk dicapai. Bagaimana dia tidak marah karena masa depannya hancur? Tapi betapapun marahnya dia hanya bisa melihat gadis berbaju biru dengan wajah gelap karena dia tahu identitas gadis itu. Bahkan penguasa tertinggi Wan Zhu tidak bisa melakukan apapun padanya, apalagi dia. Sementara hatinya dipenuhi amarah, dia melihat mata jernih gadis itu menembus angkasa dan mengunci tubuh aslinya. Hati Zhao Xianxun bergetar ketakutan. Dia tidak puas membunuh tiruanku. Dia bahkan ingin menghancurkan tubuh asliku. Seolah-olah ada permusuhan di antara mereka. Ini mungkin karena dia menyebut kehidupan Zhou Yuan tidak berharga sebelumnya. Dia ingin membalas dendam demi Zhou Yuan. Dia memiliki identitas seperti itu tetapi dia akan melakukan itu hanya demi Zhou Yuan. Zhao Xianxun sangat marah. Meskipun Zhou Yuan berbakat, dia hanya berada pada tahap-tahap sumber sejati. Dia tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam masalah-masalah yang menyangkut tingkat tertinggi di seluruh surga. Tapi gadis dengan asal-usul yang menakutkan ingin melindungi makhluk seperti semut. Zhao Xianxun menghentikan pikirannya yang bertele-tele dan mundur dengan panik. Dia tidak berani melawan Qi Jing lagi. Tapi saat dia mundur, ruang di sekitarnya tiba-tiba meredup dan kekuatan agung yang tak terlukiskan menyegel sisi dunia itu. Ketika Zhao Xianxun mengangkat kepalanya, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya karena dia melihat tangan yang luar biasa menembus ruang dan membanting ke arahnya. Tangan besar itu ditutupi dengan jutaan run cahaya, yang masing-masing memancarkan kekuatan agung seolah-olah terbentuk sejak awal dunia. Dengan wajah ngeri, Zhao Xianxun dengan cepat membuka domain hukumnya tanpa ragu-ragu. Bayangan elang raksasa dengan cepat terbentuk di domain hukum dan menukik ke bawah menuju tangan besar itu. Namun, saat tangan besar itu turun, elang raksasa yang bahkan Qi Jing tidak bisa hancurkan dengan serangan kekuatan penuh, meledak seketika, bersama dengan domain hukumnya. Rambut Zhao Xianxun acak-acakan dan darah muncrat keluar dari tubuhnya. Dia terlihat sangat tragis. Tapi matanya dipenuhi ketakutan. Kekuatannya terlalu kuat, sampai-sampai dia tidak bisa menahannya. Penguasa tertinggi, selamatkan aku. Dia hanya bisa berteriak minta tolong. Saat tangan besar itu hendak menyelimuti Zhao Xianxun, desahan ringan terdengar dan bunga teratai besar tumbuh di bawah tubuh Zhao Xianxun. Kemudian,
Tanda sein yang tak terhitung jumlahnya muncul di beberapa kelopak teratai. Teratai bertabrakan dengan tangan dewa, menyebabkan ruang kosong yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan beberapa domain mini hancur. Pada akhirnya, dua kekuatan yang sangat kuat itu menghilang. Tangan besar dan teratai cahaya menghilang tanpa jejak, dan hanya Zhao Xianxun yang berdiri di sana dengan rambut acak-acakan dan mata penuh kengerian. Sepertinya dia selamat namun masih dalam keadaan panik dan belum juga pulih. Tapi tidak ada lagi yang memperhatikannya. Dalam kekacauan yang terjadi di luar kehampaan, Chang Yuan, Wan Zhu, Xuan Zhu, dan penguasa tertinggi Yao Gui menghentikan pertempuran mereka dan menatap gadis di puncak gunung dengan ekspresi rumit. Pada saat yang sama, tatapan dari seluruh surga tertuju ke sana. Dunia terdiam dan tidak ada yang berbicara. Terima kasih atas belas kasihanmu, kata penguasa tertinggi Wan Zhu dengan ekspresi serius. Aku menunjukkan belas kasihan bukan karena kamu ingin melindunginya tetapi karena seseorang akan menghadapinya di masa depan. Suara acuh tak acuh Yao Yao bergema dari puncak gunung. Suara itu menyebabkan dunia bergetar. Penguasa tertinggi terdiam beberapa saat sebelum dia melirik Zhou Yuan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu Yao Yao sedang membicarakan Zhou Yuan? Namun, dia tidak berkomentar mengenai hal ini. Zhao Xianxun adalah tokoh teratas di panggung domain hukum, dan meskipun Zhou Yuan berbakat, butuh waktu lama baginya untuk mencapai level di mana dia bisa bersaing dengan Zhao Xianxun. Yang lebih dia khawatirkan adalah rencananya telah gagal total dengan kebangkitan Yao Yao. Ini karena Yao Yao sudah sadar kembali dan mereka bisa membuatnya marah jika melanjutkan rencana mereka. Pada saat itu, jika terjadi sesuatu yang menghancurkan satu-satunya harapan mereka, sudah terlambat untuk menyesalinya. Jadi, meskipun penguasa tertinggi Wan Zhu dengan keras kepala tetap melanjutkan rencana mereka, tidak banyak penguasa tertinggi lainnya yang akan mendukungnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengakhiri semuanya dengan menyesal. Tapi Yao Yao menatap dingin padanya dan berkata, kamu tidak ingin aku bangun. Meskipun dia tertidur lelap, dia masih bisa melihat banyak hal yang terjadi di dunia. Penguasa tertinggi Wan Zhu tidak menanggapi. Di dalam tubuh Yao Yao ada sinar cahaya yang terus berubah dan kekuatan mengerikan melonjak ke seluruh dunia. Yao Yao, suara Chang Yuan terdengar tepat waktu. Melihat Yao Yao, dia berkata, masalahnya sudah selesai, tidak perlu marah. Yao Yao menoleh ke Chang Yuan dan merenung sejenak. Akhirnya, dia dengan lembut mengangguk dan kekuatan mengerikan itu perlahan memudar. Penguasa tertinggi Wan Zhu tidak berterima kasih kepada Chang Yuan dan malah berkata dengan dingin, Chang Yuan, aku harap jalanmu berhasil. Jika tidak, kamu akan menjadi pendosa di seluruh surga. Aku tidak tahu apakah jalanku akan berhasil, tetapi aku tahu jalanmu tidak akan berhasil. Penguasa tertinggi Wan Zhu mendengus dingin tanpa membalas. Dengan lambaian lengan bajunya, dia membawa Zhao Xianxun dan orang-orang dari wilayah Wan Zhu lalu pergi. Penguasa tertinggi Yao Gui juga menghilang. Semua orang juga mengalihkan pandangan mereka, tapi mereka mengerti bahwa guncangan yang disebabkan oleh peristiwa ini akan menyebabkan gangguan besar. Paling tidak, kuil Omega tidak lagi damai. Chang Yuan, Xuan Zhu dan yang lainnya tidak segera turun ke domain karena mereka ingin memberi waktu kepada Zhou Yuan dan Yao Yao terlebih dahulu. Zhou Yuan juga merasakan kekuatan dan aura yang luar biasa memudar. Dia menatap gadis itu dengan heran. Mau tak mau dia terkagum-kagum pada kekuatan menakutkan yang memancar dari tubuhnya, meski hanya ada gumpalan kecil yang tersisa. Terlebih lagi, ketika kekuatan besar itu melonjak sebelumnya, Yao Yao merasa asing dengannya. Pada saat itulah Yao Yao yang melayang di atas peti mati kristal turun. Dia dengan ringan menginjak tanah, tetapi ketika kakinya menyentuh tanah, sepertinya semua debu dan kotoran menjauh darinya untuk menghindari noda pada dirinya. Dia diam-diam menatap Zhou Yuan dengan mata jernihnya. Zhou Yuan juga balas menatapnya. Suasana menjadi kaku sesaat. Namun hatinya bergetar karena takut akan sesuatu. Namun suasana kaku ini hanya berlangsung beberapa saat saja. Yao Yao mengerucutkan bibirnya dan berkata, idiot, apa yang kamu lihat? Lengkungan bibir dan suaranya yang familiar segera menyeret Zhou Yuan kembali ke dunia nyata. Saat dia menatap wajah yang terpatri di benaknya, kenangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pikirannya dan membuat emosi Zhou Yuan melonjak lagi di dalam hatinya. Matanya memerah dan dia menyeringai, melihat istriku. Kemudian, dia dengan berani melangkah maju atau lebih tepatnya dengan sikap seolah-olah dia mempertaruhkan nyawanya dan memeluk erat gadis yang tertegun sejenak.
Yao Yao tertegun ketika Zhou Yuan memeluknya dan hanya setelah beberapa detik dia merasakan Zhou Yuan memegang erat pinggangnya seolah mendorongnya ke dalam dirinya. Dia secara refleks mengedarkan Genesis Ki-nya untuk menguraikan kembali pria mesum itu, tetapi pada akhirnya dia menekan Genesis Ki-nya. Ini karena dia bisa merasakan tubuh Zhou Yuan gemetar. Itu adalah keinginan yang mendalam, kegembiraan dan ketakutan yang sangat tersembunyi. Takut. Yao Yao sangat mengenal Zhou Yuan. Meskipun Zhou Yuan terlihat lembut, dia sangat ulet dan tidak akan pernah mundur dari kesulitan apapun, apalagi merasa takut. Apakah dia takut kehilangan dia? Bulu mata panjang Yao Yao berkibar saat dia berkedip. Meskipun dia tertidur lelap selama bertahun-tahun, dia tahu tentang upaya berkelanjutan Zhou Yuan untuk menyelamatkannya. Pasti sangat sulit baginya untuk bertarung sendirian selama ini. Memikirkan hal ini, Yao Yao merasakan sakit di hatinya. Jadi, dia membiarkan Zhou Yuan memeluknya. Dia ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengulurkan tangan kecilnya dan menepuk punggungnya. Xuan Zhu mau tidak mau mendecakkan bibirnya saat dia memperhatikannya. Adik kecilku itu luar biasa. Dia bahkan memenangkan hatinya. Hehehe, dewa ketiga sebagai seorang istri. Bahkan memikirkannya saja sudah cukup menarik. Dia terlihat iri dan kagum. Tapi begitu dia menyelesaikan kalimatnya, sebuah kaki panjang terentang dari kekosongan di dekatnya, yang dengan cepat dihindari Xuan Zhu. Apa yang membuatmu iri? Qi Jing melangkah keluar dari kehampaan dan menatap Xuan Zhu dengan pandangan jahat. Xuan Zhu melihat aura berbahaya di mata Qi Jing dan mau tidak mau bersembunyi di balik Chang Yuan. Qi Jing melirik Xuan Zhu dengan kesal dan kemudian berkata kepada Chang Yuan, "Guru, dia tampaknya masih memiliki rasa kemanusiaan yang kuat." Chang Yuan mengangguk ringan dan ekspresinya menjadi kompleks. Tapi dia secara bertahap memulihkan kekuatannya, yang berarti keilahian mulai muncul. Di masa depan, dia tidak menyelesaikannya dan hanya menghela nafas melankolis. Betapa manisnya kedua anak muda itu saat ini bisa jadi betapa menyakitkannya mereka di masa depan. Xuan Zhu berkata, "Mari kita bicarakan masalah masa depan nanti. Setidaknya mereka bahagia sekarang." Chang Yuan dan Qi Jing keduanya mengangguk. Keduanya berpelukan lama di puncak gunung. Emosi Zhou Yuan berangsur-angsur menjadi tenang oleh aroma samar gadis itu, dan merasakan kehangatan dan kelembutan di lengannya, dia tidak bisa menahan untuk tidak menggerakkan tangannya yang ada di pinggang Yao Yao. Tapi sebelum dia berpikir terlalu banyak, sebuah tinju kecil menghantam dadanya. Wajah Zhou Yuan langsung berubah dan kulitnya menjadi pucat. Dia terengah-engah dan dengan gemetar mundur 2 langkah. Tinju kecil yang lucu itu hampir menghancurkan tubuh kaca suci miliknya. Yao Yao menarik tinjunya jika tidak terjadi apa-apa dan menatap Zhou Yuan dengan senyum tipis. "Kamu jauh lebih berani setelah mencapai tahap-tahap sumber sejati. Saya tidak berani melakukannya," kata Zhou Yuan dengan suara malu. Ketakutan akan Genesis sebelumnya masih membekas dalam dirinya. Yao Yao hampir membunuh Zhao Xianxun dengan serangan telapak tangan, bagaimana Zhou Yuan, yang masih dalam tahap-tahap sumber sejati, membuat kesalahan seperti itu. Dia hanya bertindak impulsif karena emosi yang telah dia tekan terlalu lama semuanya meledak sekaligus. Yao Yao mendengus dingin, tetapi jika dilihat lebih dekat, wajahnya yang tanpa celah sedikit memerah, yang membuat aura misterius dan halusnya menjadi lebih jelas. Yao Yao mengambil beberapa langkah ke depan, menatap lautan awan di depan, dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Ceritakan padaku tentang pengalamanmu selama bertahun-tahun. Mari kita dengar betapa menyedihkannya tanpa aku menjagamu." Dia duduk di tepi tebing sambil mengayunkan kakinya ke depan dan ke belakang. Zhou Yuan duduk di sampingnya dan tidak bisa menahan senyum. Dia sangat mengenal Yao Yao. Dia sangat dingin dan tidak peduli, seolah-olah dia tidak terlalu peduli dengan apapun di dunia ini. Dia tidak begitu memahami sumber emosinya sebelumnya, tapi setelah mengetahui identitas Yao Yao, dia mulai memahaminya. Sebagai dewa ketiga, dia adalah salah satu eksistensi paling mulia di dunia, jadi bisa dimengerti kalau manusia tidak bisa membangkitkan kekhawatirannya. Fakta bahwa dia meminta untuk mendengarkan pengalaman Zhou Yuan dan menyatakan ketertarikannya pada ceritanya sudah menunjukkan bahwa dia memiliki perasaan yang berbeda terhadapnya. Zhou Yuan bisa merasakan bahwa dia ada di hati Yao Yao. Yao Yao melirik Zhou Yuan dan kemudian merogoh sutangnya, tapi dia kemudian menjadi sedikit kesal. Zhou Yuan tahu apa yang ada dalam pikirannya dan segera mengeluarkan labu biru dari tas spasialnya. Dia mengguncangnya dengan ringan, berkata, "Ini adalah anggur terbaik yang saya bawa dari wilayah Tianyuan." Mata Yao Yao berbinar. Dia mengambil labu itu, membuka tutupnya, dan menghirupnya sedikit. "Lumayan,
Sepertinya matamu menjadi lebih baik setelah dihajar selama bertahun-tahun. Zhou Yuan hanya bisa bergumam dengan marah sebagai tanggapan atas ejekannya, kamu adalah dewa anggur. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan mulai menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun. Dia pertama kali datang ke surga Hunyuan, kemudian bergabung dengan wilayah Tianyuan dan berpartisipasi dalam turnamen 9 wilayah untuk memenangkan Lentera Naga Leluhur. Setelah itu dia melakukan perjalanan ke surga Guyuan untuk mendapatkan daging naga leluhur. Dia menceritakan semuanya pada Yao Yao satu persatu. Matahari terbenam menyinari Yao Yao saat dia meminum anggur dari labu. Matanya yang jernih dan tampak halus tampak berkilau, memantulkan warna-warni sinar matahari, dan seberkas cahaya lembut tampak mengembun di kedalaman matanya. Dia jelas tahu betapa kerasnya orang idiot di sampingnya berusaha membangunkannya. Dia menginjak ujung pisaunya lagi dan dia berulang kali menghadapi musuh yang kuat tetapi dia tetap bertahan. Saat dia tertidur lelap, dia bisa merasakan Zhou Yuan melindunginya bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia tahu Zhou Yuan menolak mundur bahkan saat menghadapi Zhao Xianxun dan musuh kuat lainnya. Banyak emosi yang menetes ke dalam hatinya seperti tetesan air, membuat permukaan tenang hatinya yang seperti danau terus beriak. Riak-riak itu akhirnya menyebar ke lubuk hatinya dan membawa sisa rasa yang lama. Zhou Yuan, yang perlahan menceritakan kisahnya, tiba-tiba merasakan sedikit rasa dingin di telapak tangannya. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan melihat sebuah tangan kecil dengan lembut terjepit ke dalam genggamannya dan 5 jari ramping memegang erat tangannya. Zhou Yuan tampak terkejut pada Yao Yao, yang segera memalingkan muka darinya. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tapi dia melihat mata Yao Yao memerah. Tapi saat Yao Yao memalingkan wajahnya, dia melihat profil sampingnya yang sempurna. Kamu melakukannya dengan cukup baik, dia terkekeh. Zhou Yuan menggaruk kepalanya. Tapi sebelum dia mengatakan apapun, Yao Yao dengan lembut menyandarkan pipinya di bahunya dan menatap cahaya matahari terbenam di langit yang jauh. Saat dia perlahan menutup matanya, Zhou Yuan sepertinya mendengar bisikan, tidak ada yang bisa mengganggumu di masa depan. Zhou Yuan tidak mendengarnya dengan jelas. Dia hanya dengan ragu-ragu mengulurkan lengannya dan melingkari bahu Yao Yao. Keduanya berpelukan di bawah cahaya matahari terbenam, punggung mereka menyatu seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Zhou Yuan berharap waktu akan berhenti pada saat itu. Adegan itu akan tersimpan di hatinya selamanya. Keduanya duduk berpelukan dengan tenang di puncak gunung. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, keduanya perlahan-lahan menarik diri dari emosi mereka. Yao Yao menampilkan punggungnya, menampilkan lekuk tubuhnya yang ramping dan langsing, dan senyuman manis yang langka terlihat di wajah dinginnya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Tuntun sekarang. Zhou Yuan teringat akan pesan yang dibawakan Jin Linger kepadanya. Dia menggenggam tangannya dan sisik-sisik bersinar muncul genggamannya. Dia meminta seseorang untuk membawakan ini. Seharusnya itu pesan untukku, tapi aku sibuk dengan urusanmu dan tidak punya waktu untuk mengurus masalahnya, kata Zhou Yuan sambil tersenyum. Yao Yao merasa geli sekaligus kesal. Dia memegangi kepalanya dan mengambil sisik itu. Saat dia menyekanya dengan ujung jarinya, sinar cahaya keluar darinya membentuk layar cahaya. Seekor binatang raksasa yang agung muncul di layar cahaya. Seluruh tubuh binatang itu ditutupi sisik ungu keemasan, yang menunjukkan kemisteriusan dan keluhurannya. Bahkan jika binatang itu hanyalah sebuah gambar, ia masih memancarkan kekuatan kuno dan tertinggi dari tubuhnya. Zhou Yuan tertegun sejenak ketika dia melihat layar cahaya karena binatang yang tampak perkasa itu membuat tulang punggungnya merinding. Tapi ketika dia melihat sepasang mata binatang raksasa itu dan cahaya familiar yang terkandung di dalamnya, dia mengenali bahwa itu adalah Tuntun. Tuntun telah berkembang pesat dibandingkan masa lalu dan dia tidak lagi bertingkah manis sepanjang waktu. Mungkin ini karena dia meninggalkan Yao Yao dan tidak ada apapun di dunia ini yang pantas membuatnya bertingkah lucu. Tuntun mengangkat cakarnya, mengetuk layar cahaya dan mengeluarkan 2 raungan yang mengesankan. Dia kemudian menebas lempengan batu di depannya dengan cakarnya, menyebabkan pecahan batu berputar di udara. Dia lalu dengan malas mengangkat lempengan batu itu. Sudut bibir Zhou Yuan bergerak-gerak karena dia melihat sederet kata-kata bengkok tertulis di lempengan batu. Cabul Zhou Yuan, datanglah ke klan monyet emas surga Wanshu untuk mencariku. Tuan mudamu, saya, sangat membutuhkan pengawal. Wajah Zhou Yuan menjadi gelap dan dia berkata dengan gigi terkatup. Bajingan itu ingin dipukuli. Kata-katanya penuh amarah. Apa maksudmu dengan cabul? Dan kamu berani menyebut dirimu tuan muda?
Kamu ingin saya menjadi pengawal. Kamu ingin aku datang mencarimu. Menurutmu aku ini siapa? Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu bajingan itu, tapi dia jadi semakin menyebalkan. Yao Yao tersenyum melihat pemandangan lucu itu sambil melambaikan tangannya untuk membubarkan layar cahaya. Dia menyimpan sisiknya dan berkata kepada Zhou Yuan, sepertinya Tuntun mengalami masalah. Zhou Yuan berkata dengan cepat, kita harus mengabaikannya. Tentu saja, dia mengatakan itu hanya karena marah. Meski Tuntun menyebalkan, ia memiliki hubungan cinta benci dengan Tuntun. Saat keduanya mengobrol, ruang di belakang mereka beriak dan Chang Yuan serta yang lainnya melangkah keluar melalui ruang. Chang Yuan memandang Zhou Yuan dan Yao Yao dengan senyuman merenung, yang membuat mereka tersipu. Guru, kakek Hei, Chang Yuan mengangguk sambil tersenyum. Zhou Yuan menunjuk Zuanzu dan Qi Jing dan memperkenalkan mereka pada Yao Yao. Yao Yao mengangguk pada mereka. Meskipun dia sedikit tersenyum, dia tidak bisa menyembunyikan sikap dingin dan sikap acuh tak acuhnya. Tapi itu normal. Di seluruh dunia, dia hanya peduli pada Zhou Yuan, Chang Yuan dan Tuntun dan sulit baginya untuk memperhatikan orang lain. Jika Zuanzu dan Qi Jing tidak merawat Zhou Yuan dengan baik, dia mungkin tidak akan tersenyum pada mereka. Namun Zuanzu dan Qi Jing tampaknya tidak terkejut dengan sikapnya, juga tidak merasa tersinggung. Lagi pula, mereka sudah mengetahui identitas Yao Yao. Yao Yao, aku lega kamu akhirnya terbangun, seru Chang Yuan. Dia telah bersembunyi selama bertahun-tahun sejak dia mencuri Yao Yao, yang berada di dalam batu dewa. Selama periode itu, dia tidak hanya harus waspada terhadap para Saint dari seluruh penjuru surga, namun juga harus berhadapan dengan ras suci. Bahaya dan pengorbanannya selama periode itu sungguh tak terlukiskan. Untungnya, penderitaannya selama bertahun-tahun akhirnya berakhir. Yao Yao telah sadar kembali dan para Saint dari seluruh surga kemungkinan besar tidak akan mengincarnya lagi. Bahkan penguasa tertinggi Wanzu harus menahan diri, yang berarti Yao Yao untuk sementara aman di seluruh surga. Yao Yao berkata dengan lembut, sulit bagi kakek Hei selama ini. Dia tentu saja tahu bahwa Chang Yuan telah bersembunyi selama bertahun-tahun dan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Aku melihatmu tumbuh besar dan aku tidak punya anak, jadi di mataku, kamu seperti putriku. Aku akan melindungimu apapun yang terjadi. Meski Yao Yao memiliki identitas penting, perasaan Chang Yuan terhadapnya bukan semata-mata karena identitasnya. Juga, kamu juga tahu bahwa ini tidak hanya sulit bagiku. Chang Yuan melirik Zhou Yuan sambil tersenyum. Yao Yao mengangguk dengan lembut. Chang Yuan bertanya kepada Zhou Yuan dan Yao Yao, apa rencanamu selanjutnya? Saya mungkin akan kembali ke kuil Omega untuk mengklarifikasi beberapa masalah. Meskipun banyak Saint yang mendukungnya ketika dia mengambil Yao Yao, dia tidak mematuhi peraturan sehingga dia ingin menyelesaikan beberapa masalah. Terlebih lagi, dia ingin mengetahui sikap kuil Omega terhadap Yao Yao. Zhou Yuan hanya datang ke surga Hunyuan untuk membantu membangunkan Yao Yao, oleh karena itu, dia telah mencapai tujuannya untuk datang. Zhou Yuan menoleh untuk melihat ke arah Yao Yao, tidak terlalu khawatir. Yao Yao merenung sejenak dan berkata, saya berencana meminta Zhou Yuan untuk membawa saya berkeliling surga Hunyuan dan kemudian kita akan pergi ke surga Wanshu untuk membawa Tuntun kembali. Mengapa kita tidak pergi ke surga Wanshu sekarang? Tanya Zhou Yuan. Tuntun pasti membutuhkan bantuan kita jika dia mengirim pesan kepadaku. Tidak perlu terburu-buru. Yao Yao menggelengkan kepalanya. Biarkan saja orang itu menderita dulu. Dia mengedipkan mata ke arah Zhou Yuan dengan senyuman nakal, yang membuat Zhou Yuan sedikit terkejut. Yao Yao membantunya membalas dendam karena Tuntun terlalu sombong bahkan berani menyuruhnya menjadi pengawalnya. Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk menegakkan dadanya dan berdiri tegak. Sepertinya statusnya sedikit lebih tinggi dari Tuntun. Namun ekspresinya langsung berubah aneh, aku harus bersaing dengan hewan peliharaan. Zhou Yuan dipenuhi dengan suka dan duka pada saat bersamaan. Chang Yuan mengangguk dan dengan sungguh-sungguh mengingatkan, Yao Yao, meskipun segelmu rusak, kamu tetap harus mencoba menggunakan kekuatan sesedikit mungkin, mengingat identitasmu, para Saint dari segala surga harus memberimu wajah. Saat berbicara, dia melirik Zhou Yuan dan ekspresinya membuat Zhou Yuan menyadari sesuatu. Tentu saja keilahian yang ada di tubuh Yao Yao. Hati Zhou Yuan mencelos, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain terus meningkatkan kekuatannya. Cahaya redup melintas di mata Yao Yao, tapi dia tidak banyak bicara dan hanya mengangguk. Saya akan coba. Chang Yuan tidak berkata apa-apa lagi mengenai hal ini. Zhou Yuan dan Yao Yao tidak lagi muda dan tidak berpengalaman.
Mengingat kekuatan mereka, mereka sendiri dapat menjelajahi semua surga. Kalau begitu kita akan berpisah di sini. Jika kamu menemui bahaya, kamu bisa menghancurkan potongan bambu yang kuberikan padamu. Aku akan segera mengetahuinya. Chang Yuan mengingatkan Zhou Yuan. Setelah melihat Zhou Yuan mengangguk, Chang Yuan menjentikkan lengan bajunya dan kekuatan besar mengalir masuk dan menelan orang-orang lainnya. Mereka semua menghilang dalam sekejap. Zhou Yuan memandang Yao Yao sambil tersenyum, apakah kita akan menghabiskan waktu romantis berdua saja dulu? Yao Yao melirik Zhou Yuan, yang matanya dipenuhi kegembiraan, dan sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Apakah kamu benar-benar berpikir aku hanya ingin kamu membawaku berkeliling surga Hunyuan? Zhou Yuan merasakan sesuatu yang salah dan berkata, apa bukan begitu? Yao Yao berkata dengan acuh tak acuh, meskipun tidak buruk kalau kamu berhasil mencapai tahap sumber sejati hanya dalam beberapa tahun, pengetahuanmu dalam kitab suci naga leluhur yang kuberikan padamu hanya setengah ember penuh. Oleh karena itu, aku akan memberimu beberapa pelatihan khusus jadi kamu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kitab suci naga leluhur. Wajah Zhou Yuan mengerut dengan getir dan dia meratap dalam hatinya. Dia pikir mereka akan menghabiskan waktu yang menyenangkan hanya dengan mereka berdua, tapi sepertinya dia salah dan itu akan menjadi pelatihan khusus yang seperti neraka. Ternyata mereka berdua punya ide berbeda. Selama setengah bulan berikutnya, Zhou Yuan menjelajahi surga Hunyuan bersama Yao Yao. Mereka berjalan melintasi pegunungan, melintasi sungai dan lautan luas serta melewati kota-kota besar. Mereka melihat banyak pemandangan indah dan memuaskan banyak anggur berkualitas di sepanjang jalan. Perjalanan itu mengingatkan Zhou Yuan saat dia meninggalkan Kekaisaran Zhou Agung untuk pertama kalinya dan menuju ke Saint Remains Domain bersama Yao Yao dan Tuntun. Perjalanan itu penuh kenangan. Pelatihan khusus seperti neraka yang dia bayangkan tidak terjadi. Meskipun Zhou Yuan merasa lega, dia juga kecewa. Mungkin Yao Yao terlalu pemalu dan tidak mau mengakui bahwa dia ingin menjelajahi surga Hunyuan bersama Zhou Yuan. Zhou Yuan merasa sedikit bangga dan senang saat memikirkan hal ini. Namun sayangnya, harga diri kecilnya hancur total setelah setengah bulan. Di gunung terpencil di antah berantah. Di pegunungan ada banyak binatang genesis yang memancarkan aura ganas. Namun saat itu juga mereka semua mundur dan tidak berani bersuara sedikitpun. Ini karena sosok cantik di pegunungan. Yao Yao menatap danau seperti cermin di kedalaman pegunungan. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan lembut, tempat ini bagus. Zhou Yuan meliriknya dengan bingung. Tapi Yao Yao tidak peduli dan hanya mengulurkan jarinya dan menjentikkannya dengan lembut. Danau mulai bergetar dan segera Zhou Yuan melihat lahar menyembur keluar dari kedalaman danau, mengejutkannya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, danau yang menyerupai cermin itu telah menjadi danau lava. Itu memancarkan panas yang hebat yang menyebabkan udara berputar dan terdistorsi. Lava terus-menerus menumpuk di atas satu sama lain, di mana banyak material yang tidak biasa menyembur dari bawah tanah dan menyatu dengan lava. Kuali lava besar perlahan-lahan terbentuk. Bagian dalamnya seperti lautan lava. Yao Yao terus-menerus menjentikkan jari rampingnya, dan saat ruang beriak, beberapa genesis rune kuno terbentuk di udara dan terukir di kuali. Tiba-tiba, lautan lahar bergelombang dengan liar. Zhou Yuan merasa tidak enak saat melihat ini karena lahar di dalam kuali terasa berbahaya baginya bahkan jika dia memiliki tubuh kaca suci. Apa yang kita lakukan? Zhou Yuan bertanya dengan hati-hati. Sedikit ejekan melintas di mata Yao Yao yang cerah dan indah. Apakah menurutmu pelatihan khusus yang saya bicarakan hanyalah lelucon? Apakah kamu sudah mendapatkan kembali berkah naga sucimu sepenuhnya? Zhou Yuan mengangguk, kita bertemu Wu Yao di ibu kota Wu Agung. Aku juga melawannya di surga Hunyuan dan mendapatkan kembali berkah yang dibawa Raja Wu yang dia rampas. Namun, aku masih belum mendapatkan kembali yang ada padanya. Yao Yao merenung sejenak dan berkata, Wu Yao memang cantik dan dia memancarkan keanggunan yang luar biasa. Pasti mustahil bagi seorang pria untuk melawannya. Meskipun dia berbicara dengan santai, Zhou Yuan merasakan sedikit bahaya. Dia segera mengoreksinya. Omong kosong, aku belum pernah melihat wanita yang lebih cantik darimu. Aku belum mengambilnya karena penguasa tertinggi dari wilayah Wushan menghentikanku. Kemudian, aku memiliki kesempatan tetapi aku memilih untuk tidak mengambilnya. Zhou Yuan menggaruk kepalanya. Dia memang bisa saja mengambil kembali berkah naga suci dari Wu Yao di surga Guyuan, namun dia tidak melakukannya karena dia merasa Wu Yao kemungkinan besar akan mati. Pada saat itu, mereka baru saja bergabung dan tidak pantas untuk menyerangnya secara tiba-tiba.
Terlebih lagi, dia tidak membenci Wu Yao seperti dia membenci Raja Wu dan Wu Huang. Dia harus mengambil berkah naga suci tetapi dia berencana melakukannya nanti karena dia bisa merasakan bahwa Wu Yao secara bertahap menjauh dari ketergantungannya pada berkah naga suci. Dia memilih untuk menempuh jalannya sendiri. Oleh karena itu, ini hanya masalah waktu saja. Ini bisa dianggap sebagai pembayaran kembali kepada penguasa tertinggi Wu Shen. Yao Yao menatap Zhou Yuan dengan tenang. Zhou Yuan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, apakah kamu cemburu? Dia hanya mengatakan itu untuk mengolok-olok Yao Yao, tapi dia sebenarnya mengangguk dengan serius. Sedikit. Zhou Yuan membuka mulutnya karena tidak percaya tetapi dalam hati dia senang dan tidak bisa menahan senyum. Yao Yao terus mengutak-atik kuali lava dan berkata dengan suara yang tampak acuh tak acuh. Jika suasana hati saya sedang buruk, struktur kuali bisa rusak dan bisa membakar seseorang. Zhou Yuan bergidik, berkata dengan getir, apa yang harus kita lakukan? Saat menyiapkan kuali lava, Yao Yao memiringkan kepalanya. Katakan sesuatu untuk membuatku merasa lebih baik. Zhou Yuan berkedip dan tersenyum dalam hati. Dia maju selangkah dan menatap mata Yao Yao yang jernih dan jauh, matamu indah. Ada gunung, sungai, danau, matahari, bulan, dan bintang yang tersembunyi di dalamnya. Tapi mataku lebih baik karena kamu terpantul di dalamnya. Suara Zhou Yuan serak tapi penuh kasih sayang. Zhou Yuan merasa dia bahkan memesona dirinya sendiri. Tapi dia mendapati Yao Yao masih menatapnya dengan acuh tak acuh seolah berkata, apa lagi? Kepuasan Zhou Yuan berubah menjadi ketakutan. Dia meratap dalam hatinya, sangat sulit untuk menyenangkan. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata dengan sedih, kenapa kamu tidak memukuliku? Sedikit ekspresi senyuman terlihat di wajah Yao Yao saat dia berkata, metode ini sedikit lebih baik, apa itu tadi? Seolah menerima kematian, Zhou Yuan menutup matanya. Kalau begitu pukul aku. Sambil bergumam dalam hati, sepertinya sang istri tidak mau mendengarkan suaminya, tapi itu tidak masalah, aku harus menanggungnya sekarang dan menunggu sampai hari di mana aku mengubah nasibku dan menjadi master. Saat pikiran yang tak henti-hentinya mengalir di benak Zhou Yuan, dia mencium aroma di depan wajahnya. Kemudian, dia merasakan sensasi dingin di bibirnya seolah dia menyentuh batu giok. Matanya terbuka dan dia menatap dengan terkejut dan gembira pada gadis di depannya. Tapi Yao Yao tidak meliriknya dan hanya menatap kuali lava dengan saksama sambil terus-menerus memasukkan genesis rune kuno ke dalamnya. Zhou Yuan menyentuh bibirnya dan berkedip berulang kali. Apakah kamu baru saja menciumku? Yao Yao terus mengabaikannya. Zhou Yuan tampak kesal. Mengapa aku menutup mata? Namun, hatinya dipenuhi kegembiraan. Yao Yao jelas sangat puas dengan kata-kataku yang penuh kasih sayang tapi dia bersikap seolah dia tidak peduli. Dia, sangat manis. Kuali lava tiba-tiba meletus dengan suara bergetar. Gelombang energi mengamuk menyebar dengan panik dan menggerakkan genesis Qi ke seluruh dunia. Yao Yao menghela napas dalam-dalam. Anbeda telah mencapai tahap sumber sejati, tetapi seni genesis yang Anbeda kembangkan tidak dianggap tingkat tinggi. Satu-satunya yang dianggap sebagai seni Sein Genesis adalah labu pemutus langit pelangi, yang merupakan perpaduan dari 7 seni Changsuan. Selain itu kamu tidak memiliki seni Genesis tingkat tinggi. Zhou Yuan tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, seni Genesis yang dia kembangkan tidaklah buruk dan Yao Yao hanya memiliki standar yang tinggi dan bahkan seni Sein Genesis biasa pun biasa saja baginya. Tentu saja seni Sein Genesis bagus untuk dimiliki, tapi saya belum memiliki kesempatan untuk mengembangkannya. Ada beberapa di wilayah Tianyuan, tetapi saya tidak punya waktu untuk mengolahnya karena masalah surga Guyuan. Yao Yao tersenyum tipis. Seni Sein Genesis di wilayah Tianyuan mungkin bagus, tetapi kamu sudah memiliki harta karun terbesar, jadi kamu tidak perlu mencari sejauh itu. Apa maksudmu? Zhou Yuan terkejut. Yao Yao mengalihkan pandangannya ke Zhou Yuan, berkata, kitab suci naga leluhur yang kuberikan padamu adalah seni pertama di dunia. Kamu telah mengembangkan Ki Naga Langit tingkat 8, tetapi kamu belum menemukan seni genesis pelengkap yang dikandungnya. Kitab suci naga leluhur, seru Zhou Yuan. Dia telah mengembangkan beberapa seni genesis dari kitab suci naga leluhur, dan meskipun seni itu tidak buruk, itu tidak bisa menjadi kartu asnya. Apa yang kamu kembangkan sebelumnya tidak dapat dianggap sebagai seni genesis yang saling melengkapi dari kitab suci naga leluhur, tetapi hanya beberapa seni turunan. Yao Yao sedikit memiringkan kepalanya sambil tersenyum. Kebanyakan orang tidak akan menemukannya di kitab suci naga leluhur karena saya harus membukanya terlebih dahulu.
Mata Zhou Yuan membesar. Dia akhirnya menyentuh wajahnya dengan susah payah untuk menghibur dirinya sendiri dan menghela nafas. Ini tidak masalah, saya suka bergantung pada wanita. Baiklah, itu sudah cukup. Di luar danau lava, Yao Yao mengamati kuali lava yang terbentuk sempurna sesaat sebelum menggenggam tangan ringan sekali. Dia menyentakkan dagunya sedikit ke atas dan berkata, masuk. Zhou Yuan menatap kuali lava yang sepertinya berisi lautan lava yang luas. Lava naik ke dalamnya, menciptakan gelombang raksasa saat gelombang yang sangat menakutkan berdenyut. Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan berulang kali. Dengan ketangguhan tubuhnya, dia tidak akan menerima kerusakan apapun meski dia berenang di lahar. Namun kuali lava ini jelas tidak mengikisnya. Yao Yao telah menuliskan banyak genesis rune kuno dan samar di atasnya yang tentunya berfungsi untuk memperkuat kekuatan lava. Meski nyawanya tidak terancam, pasti akan ada banyak penderitaan jika dia masuk. Yao Yao berkata, kuali 1000 api inti bumi ini dapat memurnikan dan memurnikan ki naga langitmu. Ini juga akan memperdalam hubunganmu dengan ki naga langit, dan ketika itu terjadi, ini akan menjadi kesempatan terbaikmu untuk menggali seni genesis di dalamnya. Kemampuan Tuntun saat ini seharusnya cukup bagus. Bahkan jika ia terpaksa mencari bantuanmu, masalah yang menunggumu seharusnya tidak sepele. Oleh karena itu, kamu perlu meningkatkan kemampuan tempurmu. Dengan adanya aku, keberadaan tahap Sein akan mempertahankan kesepakatan tak terucapkan kita untuk tidak ikut campur. Namun, tidak pantas bagi saya untuk ikut campur di bawah level tersebut. Zhou Yuan mengangguk. Para bos besar harus tetap berpegang pada peran mereka dan saling mengintimidasi, sementara perselisihan harus diserahkan kepada bawahan. Yao Yao mengingatkan, kitab suci naga leluhur dipenuhi dengan keajaiban mendalam yang tak ada habisnya, yang secara alami mencakup seni genesis. Namun seni tersebut juga dikategorikan ke dalam tingkatan yang berbeda. Seberapa kuat atau lemah seni genesis yang berhasil kamu gali akan tetap bergantung padamu. Seni genesis dari kitab suci naga leluhur ini memiliki keuntungan lain, mereka akan memiliki kedekatan yang tinggi denganmu, kamu petik terbalik akan dapat memahaminya dalam waktu secepat mungkin, dan tidak perlu terus-menerus mencoba memahami dan memolesnya seperti seni Sein genesis lainnya. Hati Zhou Yuan sedikit bergetar. Seni Sein genesis memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga terkenal sulit untuk dikuasai. Dari apa yang Yao Yao katakan, seni Sein genesis yang dia gali dari kitab suci naga leluhur akan lebih mudah dipelajari untuknya. Aku akan masuk kalau begitu. Zhou Yuan menenangkan diri saat dia mengarahkan pandangannya ke kuali lava. Dia bergerak, berubah menjadi kabur saat dia menembak langsung ke dalamnya. Dia memasuki kuali dan menemukan domain terpisah lainnya di dalamnya. Lautan lahar tak berujung menderu dengan ganas, ribuan ombak naik dan turun. Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak membasahi bibirnya. Dia secara pribadi telah menyaksikan Yao Yao membuat kuali sebelumnya. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya Yao Yao saat ini. Jika dia mau, tidak akan menjadi masalah untuk bertukar pukulan dengan ahli Sein. Sepertinya aku harus bekerja keras. Zhou Yuan menghela nafas. Dia awalnya percaya dia setidaknya bisa sedikit bersantai setelah melangkah ke tahap Naschen Sos. Namun, kekuatan Yao Yao saat ini membuatnya merasakan tekanan yang semakin besar. Terlebih lagi, keilahian Yao Yao masih menjadi duri di hatinya. Zhou Yuan memahami bahwa dia saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk menyelidikinya karena dia belum cukup kuat. Dia mungkin membutuhkan setidaknya kekuatan untuk menantang tahap Sein sebelum dia dapat mulai sedikit mempengaruhi masa depan. Berbagai pemikiran berputar-putar di kepala Zhou Yuan, tetapi akhirnya disingkirkan olehnya. Dia membuang keraguannya dan melompat ke bawah, menciptakan percikan besar magma dengan suara keras. Ketika Zhou Yuan memasuki lava, genesis rune kuno mulai muncul di dinding kuali. Rune yang tak terhitung jumlahnya menyebar, mencapai laut lava. Sementara itu, Zhou Yuan merasakan gelombang panas tak berujung ke arahnya dari segala arah. Intensitasnya bahkan membuat tubuh kaca suci miliknya menjadi merah membara. Rasa sakit melanda dirinya, membuatnya sedikit meringis. Namun, dia bukan lagi orang yang tidak tahu apa-apa. Dia segera menekan rasa sakitnya dan duduk saat dia mulai mengedarkan kitab suci naga leluhur. Platinum Genesis Ki yang tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya seperti sungai yang mengamuk saat raungan naga yang samar bergema, disertai dengan tekanan yang unik. Ini adalah Ki Naga Langit yang menundukkan dunia yang saat ini dia kembangkan. Ki Naga Langit adalah Genesis Ki kelas 8.
Hanya satu level lagi dan itu akan menjadi Ki Naga Suci Galaksi kelas 9. Genesis Ki kelas 9 sangat langka bahkan di ke-9 surga. Hanya faksi besar dengan para ahli Sein yang mampu mewariskan metode kultivasi Ki yang begitu kuat. Namun, sangat sulit untuk meningkatkan nilai Genesis Ki seseorang. Zhou Yuan merasa bahwa satu-satunya cara untuk mencapai kelas 9 adalah dengan mengambil kembali berkah naga suci di tubuh Wu Yao. Zhou Yuan perlahan menutup matanya, membiarkan lava menyerang tubuhnya. Dia seperti patung, diam dan tidak bergerak. Ki naga langit beredar di tubuhnya, secara bertahap berubah menjadi siluet naga di sekelilingnya. Di luar kuali, Yao Yao yang sedang menonton tiba-tiba mengulurkan tangannya saat untaian materi misterius mengalir keluar. Saat itu muncul, seluruh hutan menjadi sunyi senyap. Seolah-olah tekanan yang tak terlukiskan telah menyelimuti daratan. Itu adalah materi ilahi, sesuatu yang bahkan diinginkan oleh para Sein. Di dunia Tianyuan, Yao Yao adalah satu-satunya orang yang memilikinya selain Dewa Ras Suci. Yao Yao menatap materi ilahi misterius saat matanya berkedip samar. Dia berbalik ke arah kuali dan dengan lembut berkata, "Zhou Yuan, aku tahu pikiranmu. Jangan khawatir, aku juga tidak akan mudah menyerah. Tapi sebelum itu semua, aku akan melakukan segala kemungkinan untuk membuatmu lebih kuat. Apapun yang terjadi di masa depan, kita akan menghadapinya bersama." Saat suaranya terdengar, benda misterius di tangannya menghilang ke angkasa. Itu menembus domain kuali dan mendarat di lava. Lautan lava sepertinya mendapatkan kehidupannya sendiri, menyebabkan gelombang api surgawi yang deras saat ia bernafas. Rune kuno kecil dengan cepat menembus lava. Mereka tiba di lokasi Zhou Yuan dan perlahan naik ke tubuhnya. Seluruh tubuh Zhou Yuan bergetar hebat. Dia merasakan dunia berubah di sekelilingnya dan mendapati dirinya berada dalam wilayah yang tampaknya tak berbentuk. Jauh di dalam kekacauan utama, sepasang mata raksasa terbuka, mata yang bisa mencakup dunia. Tampaknya itu adalah naga kuno yang sangat besar di luar imajinasi. Selanjutnya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat ke arah Zhou Yuan seperti hujan meteor. Saat hujan meteor mendekat, Zhou Yuan menemukan bahwa setiap seberkas cahaya mengandung sisik naga kunomor. Sisiknya bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Jika diamati lebih dekat, orang akan melihat banyak karakter muncul di sisiknya, bersama dengan perasaan misteri dan kedalaman yang tak terlukiskan. Jantungnya bergetar saat pupil matanya melebar. Dia menyadari bahwa ada catatan seni Genesis di setiap sisik. Terlebih lagi, semuanya adalah seni Sein Genesis. Garis cahaya yang tak terhitung banyaknya terbang ke arah Zhou Yuan saat matanya mulai menyala karena keinginan. Ada begitu banyak seni Sein Genesis. Bahkan faksi yang memiliki ahli Sein akan merasa hampir mustahil untuk mendapatkan koleksi seperti itu. Persis seperti yang dikatakan Yao Yao, kitab suci naga leluhur benar-benar merupakan seni nomor 1 di dunia. Itu seperti harta karun raksasa yang bisa menghadirkan kejutan tak terbayangkan kapan saja. Zhou Yuan tidak segera bergerak dan mulai berkonsentrasi pada hujan meteor. Meskipun ada banyak sisik naga, sesuatu yang terjadi bahwa dia hanya mencoba 2 kali. Dengan kata lain, dia bisa mendapatkan paling banyak 2 seni Genesis. Lebih banyak lagi akan menjadi terlalu sulit. Zhou Yuan tidak tahu bagaimana peraturan itu bekerja, tetapi dia tidak merasa sulit untuk menerimanya. 2 seni Sein Genesis sudah cukup baginya. Yao Yao mengatakan bahwa seni Genesis ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda, tapi bagaimana membedakannya, aku hanya bisa mengandalkan firasatku. Zhou Yuan menutup matanya dan mulai diam-diam menyelidiki setiap garis yang melewatinya. Beberapa pukulan bahkan menembus tubuhnya. Sisik-sisik itu berdenyut dengan undulasi yang tidak dapat diidentifikasi. Seni Genesis yang terekam di dalamnya pasti akan menimbulkan badai darah jika tiba-tiba muncul di surga Hunyuan. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli tahap sumber sejati yang akan dikerahkan untuk mendapatkan mereka. Namun, Zhou Yuan masih belum bergerak. Dia tidak memilih dengan matanya, dan malah menyerahkan segalanya pada nalurinya. Penantian yang hening berlangsung lama. Tiba-tiba, Zhou Yuan membuka matanya dan mengunci seberkas cahaya yang lewat. Dia bergerak tanpa ragu-ragu. Dia mengulurkan tangan dan meraih sasaran. Cangkang cahaya di sekelilingnya hancur saat memasuki tangannya. Sisiknya menghilang, tetapi pada saat itu, Zhou Yuan menemukan sejumlah besar informasi telah muncul di kepalanya. Seni Sein Genesis, lonceng emas naga langit. Ditemani perasaan unik, seruan kuno naga bergema di kepala Zhou Yuan.
Seni Sein Genesis biasa. Zhou Yuan agak terkejut. Dia tidak merasakan apapun dari banyak sisik yang berlalu sampai Genesis Ki-nya sedikit bergerak pada sisik yang satu ini. Oleh karena itu, dia sempat berusaha mengamankannya, namun hasilnya ternyata jauh dari ekspektasinya. Apakah karena aku mengolah Ki Naga Langit? Zhou Yuan mulai merenung. Seni Genesis ini juga memiliki kata naga langit. Dia menduga ada reaksi karena seni Genesis ini memiliki kedekatan yang tinggi dengan Ki Naga Langitnya. Meskipun dia merasa sedikit menyesal karena itu hanya seni Sein Genesis biasa, Zhou Yuan tidak terlalu kecewa. Bagaimanapun, seni Sein Genesis biasa tetaplah seni Sein Genesis. Pakar sumber sejati tingkat lanjut manapun pasti akan menjadi gila karena kegembiraan. Zhou Yuan mengesampingkan pikirannya dan menutup matanya lagi untuk mulai merasakan sisik-sisik yang terbang melewatinya. Dia masih punya satu kesempatan terakhir. Kali ini, dia lebih ambisius. Dia memahami bahwa peluang ini telah diciptakan untuknya oleh Yao Yao, dan meskipun itu mungkin bukan sesuatu yang besar baginya, masih ada harga yang harus dibayar. Oleh karena itu, meskipun seni Sein Genesis biasa tidak terlalu mengecewakan, dia tentu saja berharap mendapatkan seni yang melebihi ekspektasinya. Dengan cara ini, usaha Yao Yao tidak akan sia-sia. Namun, sulit untuk menyelidiki banyaknya cahaya yang melintas. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah perasaan sepersekian detik ketika mereka melintas. Itu seperti undian berhadiah, hasilnya tidak mungkin diprediksi. Zhou Yuan duduk di dalam ruang berbintang, membiarkan sisik bercahaya melewatinya. Dalam sekejap mata, setengah dupa waktu berlalu. Pemandangan indah bintang-bintang yang melintas di langit perlahan mulai menipis. Terbukti, jumlah seni Genesis tidak terbatas. Berakhirnya hujan meteor juga menandai berakhirnya peluang ini. Namun, Zhou Yuan tetap tidak bergerak. Dia terlihat sangat tenang. Hanya dia yang tahu betapa canggungnya perasaannya. Dia tidak bisa merasakan apapun dari sisik di dalam cahaya yang menyala itu, dan karenanya tidak bisa mengambil tindakan. Dia benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan terakhirnya pada seni Sein Genesis biasa. Mungkin daripada menyia-nyiakannya, lebih baik disebut penyesalan. Waktu mengalir dengan cepat, kilatan cahaya semakin jarang. Beberapa seberkas cahaya terakhir mendekat dari jauh, tidak lagi muncul di belakangnya. Rupanya, peluang ini sudah hampir berakhir. Zhou Yuan kecewa karena dia masih tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Dia menghela nafas dalam hati. Setelah ragu-ragu sebentar, dia memutuskan untuk mengambil salah satu dari beberapa sisik terakhir secara acak. Sebuah tangan raksasa terbentuk dan meraih salah satu dari beberapa seberkas cahaya terakhir. Namun, sepersekian detik sebelum dia sempat meraihnya, jantungnya tiba-tiba tersentak. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang muncul di dalam hatinya. Tatapannya tanpa sadar beralih ke tengah beberapa sisik terakhir. Kali ini, di dekat ujung cahaya yang menyala-nyala, dia berhasil melihat sisik yang tidak memiliki pancaran apapun. Cahaya redup dari skala tersebut telah sepenuhnya tertutupi oleh sisik lainnya, sehingga hampir mustahil untuk dideteksi dalam sekejap. Jika bukan karena sensasi sepersekian detik itu, Zhou Yuan akan melewatkannya sepenuhnya. Meskipun skalanya tampak redup dan biasa saja, Zhou Yuan merasa bahwa itu sebenarnya tidak biasa. Ia menyembunyikan dirinya karena tidak ingin ada yang menyadarinya. Seperti bagaimana burung phoenix tidak bersaing untuk mendapatkan perhatian dengan burung biasa. Ini adalah arogansi dari keberadaan yang superior. 100 perasaan berbeda muncul di hati Zhou Yuan. Dia tidak menunjukkan sedikit pun keraguan saat dia meninggalkan sisik yang akan dia ambil dan malah mengambil kesempatan terakhir itu, sisik yang tersembunyi. Seolah merasakan tindakan Zhou Yuan, cahaya samar muncul dari sisik saat suara gemuruh rendah terdengar. Raungan itu sepertinya memiliki semacam daya tarik khusus. Yang membuat Zhou Yuan heran, dia mendapati tangannya tidak dapat meraihnya. Menggunakan jeda sesaat itu, sisik itu menjauh dalam upaya untuk melarikan diri. Zhou Yuan menolak menyerah. Sisiknya pasti memiliki seni Genesis yang luar biasa. Kalau tidak, ia tidak akan memiliki ego seperti itu. Jika dia membiarkannya lolos, dia akan menyesalinya sampai akhir hayatnya. Sambil meraung, Ki Naga Langit menyapu ke depan, berubah menjadi cakar naga yang tanpa ampun menyambar sisik yang melarikan diri. Tapi sebelum cakar itu mencapainya, gelombang mengerikan tiba-tiba menyebar dari sisik itu. Menghadapi kekuatannya, Ki Naga Langit Zhou Yuan mulai meratap saat mulai hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhou Yuan terkejut. Ki Naga Langit tidak dapat menundukkan sisiknya. Namun,
Ketika Zhou Yuan mengira dia telah gagal, tanda misterius tiba-tiba muncul di cakar naga yang hancur. Rune misterius menstabilkan cakar yang hancur itu. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini tentu saja tidak luput dari perhatian Zhou Yuan. Meskipun runnya aneh, dia bisa merasakan kehadiran familiar dari runnya. Yao Yao, ini sedikit mengejutkannya, tapi sebelum dia bisa melanjutkan pikirannya, cakar naga yang distabilkan secara paksa itu dengan kejam menukik ke bawah. Sisiknya akhirnya tertangkap. Sebelum Zhou Yuan bisa merayakannya, sisiknya hancur, berubah menjadi banyak pecahan yang dengan cepat lolos. Hanya sebagian kecil yang tersisa di tangan Zhou Yuan. Sialan, mata Zhou Yuan memerah karena marah. Benda terkutuk macam apa sisik ini? Mengapa ini sangat sulit? Tidak peduli betapa marahnya dia, pecahan sisiknya sudah menjauh, sehingga sulit untuk mengejarnya. Pecahan sisa itu tenggelam ke tangan Zhou Yuan. Informasi yang sangat luar biasa, samar, dan kuno meledak di kepala Zhou Yuan, membuatnya takjub. Itu adalah seni Sein Genesis, tapi tidak ada peringkat yang ditunjukkan. Namun, Zhou Yuan masih bisa merasakan aura yang tak terlukiskan yang membuat seluruh tubuhnya tersumbat. Karena seni Genesis disebut, naga leluhur menggerakkan surga. Sebulan kemudian Zhou Yuan akhirnya keluar dari kuali lava. Ketika dia keluar, retakan muncul di kuali sebelum akhirnya pecah, meninggalkan panas menderu dan pecahan cair. Kekuatan tak terbatas di dalamnya telah hilang sepenuhnya. Zhou Yuan hanya melihat sekilas sisa-sisanya sebelum melihat ke arah pohon di tepi danau. Yao Yao sedang duduk di salah satu dahannya, dengan malas bersandar ke belakang sambil memegang labu anggur di tangannya. Kamu akhirnya keluar. Dia mengarahkannya ke Zhou Yuan dan membayangkannya, menampilkan lekuk tubuhnya yang memikat. Zhou Yuan maju ke depan dan sosoknya muncul di samping Yao Yao. Sepertinya panenmu cukup bagus, kata Yao Yao. Meski ekspresi Zhou Yuan tanpa ekspresi, dia bisa melihat kegembiraan di matanya. Tentu saja itu cukup bagus. Zhou Yuan menghela nafas. Mengesampingkan dua seni Sein Genesis untuk saat ini, ketika dia keluar dari kuali, dia merasakan fondasi Genesis Ki-nya melambung tinggi. Sumber sejatinya yang awalnya berukuran 6,3 inci telah berkembang menjadi 7 inci. Setelah beberapa sesi pelatihan, Zhou Yuan tentu saja memahami bahwa ini bukanlah lompatan kecil. Seorang ahli sumber sejati biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjaganya agar mencapai apa yang dimilikinya dalam 1 bulan. Dia juga memahami bahwa meskipun tampaknya mudah bagi Yao Yao untuk membuat kuali, dia pasti membayar mahal untuk melakukannya. Yao Yao tersenyum tipis saat melihat sorot mata Zhou Yuan. Tenang, aku tidak akan sering melakukan ini. Yao Yao telah menggunakan materi ilahi untuk membiarkan Zhou Yuan meningkatkan fondasinya dan membuka koleksi seni Genesis kitab suci naga leluhur tanpa mengalami dampak apapun. Materi ilahi adalah sesuatu yang bahkan dewa seperti dia tidak bisa sering menyia-nyiakannya. Terlebih lagi, jika para ahli Sein lainnya mengetahui bahwa dia telah menggunakan sumber daya yang begitu berharga pada ahli sumber sejati, mereka mungkin akan pingsan karena tidak percaya. Zhou Yuan duduk dan dengan lembut memegang tangan lembut dan kecil Yao Yao. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi karena tidak perlu ada kata-kata tidak berarti di antara mereka. Baginya, dia bisa menyerahkan segalanya, termasuk nyawanya. Dia tahu bahwa Yao Yao juga mengetahui hal ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang yang cuek dan dingin seperti dia bisa memberikan hatinya padanya? Yao Yao bertanya dengan sedikit minat, seni Sein Genesis apa yang kamu dapatkan? Meskipun dia diam-diam membantunya, dia masih harus bergantung pada kemampuan dan keberuntungannya sendiri sampai batas tertentu. Bagaimanapun juga, campur tangan dia ada batasnya. Seni Sein Genesis yang disebut lonceng emas naga langit. Zhou Yuan tampak agak tidak berdaya. Saya tidak tahu mengapa saya bereaksi terhadap seni Sein Genesis yang biasa. Itu mungkin karena ki naga langitku. Tebakanmu benar. Namun, kamu tidak boleh meremehkannya. Meskipun ini adalah seni Sein Genesis peringkat biasa, ia memiliki kedekatan terbesar dengan naga langit Ki. Menggunakan Ki naga langit untuk mengaktifkannya akan menghasilkan kekuatan yang sebanding dengan seni Sein Genesis yang lebih hebat. Yao Yao tidak terkejut. Apakah begitu? Zhou Yuan agak santai setelah mendengar penjelasannya. Benar, yang lainnya disebut naga leluhur menggerakkan surga. Tangan yang memegang labu giok bergetar samar saat cahaya tampak berputar di matanya. Segera setelah itu, dia terkekeh pelan dan berkata, harga yang saya bayarkan kali ini tidak sia-sia. Seni Genesis tidak memiliki peringkat apapun. Zhou Yuan masih bingung.
Namun Yao Yao tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum dan berkata, peringkat biasa memang tidak mampu mengukurnya. Jangankan pakar sumber sejati, bahkan pakar domain hukum dan Sein pun menginginkan seni genesis seperti itu. Mengenai alasannya, kamu secara alami akan mengetahuinya ketika kamu melangkah ke tahap Sein. Zhou Yuan terkejut. Dia tidak menyangka Yao Yao mempunyai pendapat yang tinggi tentang seni genesis. Segera setelah itu, dia dengan menyesal berkata, tetapi sayangnya, saya hanya berhasil mendapatkan metode pengantar kultivasi. Karena sisiknya hancur, dia hanya berhasil mendapatkan sebagian dari keseluruhannya. Tidak ada yang perlu disesali. Mengingat kultivasimu saat ini, merupakan suatu berkah yang luar biasa memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Awal selalu yang tersulit. Meskipun jalan baru di hadapanmu ini akan sulit, ketika kekuatanmu mencukupi, secara alami kamu akan mendapatkan kesempatan untuk mengungkap wujud lengkapnya. Zhou Yuan mengangguk. Dia bukanlah seseorang yang mau terikat pada masalah seperti itu. Karena kesempatannya sudah habis, dia tidak akan kecewa karenanya. Lagi pula, tidak ada yang bisa dia lakukan. Apalagi hasil tangkapan kali ini sudah sangat melimpah. Dengan pondasi genesis Qi-nya saat ini, Zhou Yuan yakin akan menang melawan Lu Tai dalam kondisi puncak. Dengan kata lain, dia sudah mulai melangkah ke tingkat puncak tahap sumber sejati surga Hunyuan. Kita harus tahu bahwa sudah kurang dari setengah tahun sejak dia mencapai tahap sumber sejati. Kemajuan seperti itu akan membuat setiap pakar veteran sumber sejati menjadi gila karena iri. Yao Yao dengan anggun menjatuhkan dirinya dari pohon. Dia menggantungkan labu di pinggangnya dan merapikan rambutnya. Karena latihanmu sudah selesai, kita harus segera bergerak. Zhou Yuan juga turun dan dengan penuh harap bertanya, apakah kita menuju ke surga Wanshu? Meskipun Zhou Yuan selalu menyatakan bahwa dia tidak menyukai Tuntun, dia jelas merasakan hubungan kekerabatan yang mendalam dengannya. Dalam cara bicara tertentu, Tuntun dan Yao Yao telah menemaninya selama bertahun-tahun seiring ia tumbuh selangkah demi selangkah. Yao Yao mengangguk. Kita saat ini berada di wilayah Tianji. Seharusnya ada arai teleportasi di kota Tianji. Namun, hanya dibuka setiap setengah tahun sekali dan membutuhkan ahli domain hukum untuk mengawasinya selama beroperasi, kata Zhou Yuan. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di surga Hunyuan, dia memperoleh pemahaman kasar tentang berbagai daerah. Bukan tidak mungkin bagi Yao Yao untuk mengatur arai teleportasinya sendiri dengan kemampuannya saat ini. Namun, Zhou Yuan tidak berencana membiarkannya melakukannya. Chang Yuan telah memperingatkannya untuk menghentikan Yao Yao menggunakan terlalu banyak kekuatan karena itu akan mempercepat kebangkitan dewanya. Pakar domain hukum ya, seharusnya tidak ada gunanya jika saya menggunakan kekuatan domain hukum. Yao Yao tidak keberatan. Bagaimanapun, dia selalu mengikuti Zhou Yuan. Setelah keputusan diambil, mereka segera bergerak, menghilang dari tempatnya. Yang tersisa hanyalah uap yang mengepul dari lubang raksasa di danau. Binatang iblis yang menghindari mereka segera kembali, mengeluarkan raungan gembira ketika mereka tiba di tepi danau. Meski sebagian besar kekuatan telah tersebar, yang tersisa masih merupakan berkah besar bagi mereka. 3 hari telah berlalu ketika Zhou Yuan dan Yao Yao tiba di kota Tianji. Di pusat kota, mereka menemukan arai teleportasi yang megah. Namun, tempat itu dijaga ketat oleh wilayah Tianji. Untungnya, kemampuan Yao Yao memungkinkan mereka menyelinap masuk tanpa terdeteksi. Hanya ketika Yao Yao mengaktifkan arainya barulah para penjaga di sekitarnya melihat dengan kaget. Mereka tidak mengerti kenapa tiba-tiba aktif. Pakar domain hukum mereka jelas tidak ada di sini. Seluruh wilayah Tianji mengalami kekacauan, arainya diaktifkan, menyelimuti kedua sosok itu dalam cahaya yang menyilaukan saat ruang mulai melengkung. Saat dia melihat ruang di sekitar mereka perlahan terdistorsi, Zhou Yuan samar-samar merasakan kehadiran domain hukum dengan cepat mengalir ke arah mereka. Kemungkinan besar dia adalah pakar domain hukum wilayah Tianji. Namun, pakar domain hukum jelas tidak akan datang tepat waktu. Cahaya membanjirinya, memenuhi bola matanya. Zhou Yuan menyeringai. Surga Wanzhu, kamu bajingan kecil Tuntun, tetua kecilmu ada di sini. Bahkan di antara 5 surga, surga Wanshu cukup unik. Jika surga lain diceritakan dipimpin oleh manusia, penguasa sejati surga Wanshu adalah banyak klan binatang iblis. Itu pada dasarnya adalah surga bagi binatang iblis yang sama yang merupakan faksi dan ras yang sangat kuat di dunia Tianyuan. Kekuatan keseluruhan surga Wanshu saat ini akan menempatkan mereka di urutan ketiga di antara 5 surga.
Dahulu kala, ketika klan binatang iblis berada di masa kejayaannya, surga Wanshu adalah surga kedua yang dominan di antara 5 surga. Saat itu, surga Hunyuan masih dalam fase pertumbuhan, dan yang terkuat adalah surga Qiankun. Surga Wanshu peringkat kedua dapat dengan mudah menundukkan surga Hunyuan yang sedang naik daun. Meskipun peringkatnya turun, surga Wanshu masih dianggap sebagai surga tingkat pertama, dan jauh lebih kuat daripada 2 peringkat terbawah, surga Wuxing dan surga Changxuan. Yang terpenting, ras binatang iblis memiliki keuntungan besar dalam jangka waktu panjang, membuat fondasi mereka sangat menakutkan. Banyak klan besar yang memiliki beberapa monster tua. Meskipun keberadaan mereka belum mencapai tingkat Sein dan hampir berada di ambang kematian, kekuatan yang mereka kumpulkan hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Jika dibiarkan, hal itu akan memungkinkan mereka melakukan perlawanan terhadap para ahli Sein. Tentu saja, kemungkinan besar hidup mereka akan berakhir setelahnya. Meskipun memiliki kelemahan yang fatal, itu sudah cukup menjadi bukti dasar dari binatang iblis. Ini juga salah satu alasan mengapa mereka dapat menempati seluruh surga tanpa banyak persetujuan. Di surga Wanshu, ada begitu banyak jenis binatang iblis yang hampir mustahil untuk dihitung. Tentu saja, klan binatang iblis yang sebenarnya memiliki kecerdasan dan tradisi. Mereka tidak mengakui binatang buas yang kurang cerdas sebagai sesama binatang iblis, dan tidak akan ragu memburu mereka demi makanan dan sumber daya. Setelah seleksi alam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, 7 klan besar memantapkan posisi mereka sebagai penguasa surga Wanshu. Klan Naga Mistik, Klan Roh Phoenix, Klan Monyet Emas, Klan Kera Pemindah Gunung, Klan Harimau Surgawi yang mengaum, Klan Paus Kuno, dan Klan Harimau Ilahi yang mengguncang bumi. Di antara 7 klan besar ini, Klan Naga Mistik dan Klan Roh Phoenix jelas lebih unggul dari yang lain. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa 5 klan lainnya mudah menyerah. Yang lain selalu mengamati dengan cermat posisi klan Naga Mistik dan klan Roh Phoenix, dan pastinya tidak ada bentrokan selama bertahun-tahun. Itu sangat normal. Bagaimanapun juga, 9 wilayah di surga Hunyuan juga bukanlah sebuah kekuatan yang bersatu, dan hanya dewa yang tahu berapa banyak pertikaian, baik rahasia maupun terbuka, yang sedang berlangsung di antara mereka. Bagaimanapun juga, ketujuh klan tersebut tidak diragukan lagi adalah penguasa surga Wanshu saat ini. Jadi, ini adalah surga Wanshu. Zhou Yuan mengintip daratan dari puncak gunung. Dibandingkan dengan surga Hunyuan, surga Wanshu memiliki kekasaran yang biadab. Pegunungan menjulang dari tanah, menjulang tinggi di atas daratan seperti raksasa. Keagungan mereka bahkan sedikit lebih besar daripada pegunungan di surga Hunyuan. Barisan pegunungan tak berujung dan hutan purba lebat yang mampu menutupi langit. Pepohonan kuno merupakan pemandangan yang luar biasa untuk dilihat, dan terkadang, naungan satu pohon bahkan dapat menutupi seluruh pegunungan. Selain gunung dan hutan, juga terdapat banyak danau dan laut. Seluruh tempat dipenuhi dengan suara alam liar. Dari waktu ke waktu, orang akan melihat gunung-gunung tampak naik turun ketika siluet binatang buas yang sangat besar muncul dari tanah, menyebabkan tanah bergetar. Makhluk terbang yang tak terhitung jumlahnya membubung di langit, kebiadaban sesekali memicu hujan darah. Di tengah kekerasan, sebuah bayangan tiba-tiba menukik ke bawah dari atas, sayapnya menutupi matahari saat mulut raksasa terbuka, melahap kedua sisi hingga tidak ada yang tersisa. Seluruh dunia ini sepertinya bermandikan kekacauan yang aneh. Di dunia seperti ini, bahkan Zhou Yuan pun mau tidak mau membasahi bibirnya. Surga Wanshu jelas memuja kekuatan. Itu adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Meskipun surga lain serupa, mereka memiliki aturan untuk setidaknya menjaga ketertiban. Namun, satu-satunya hukum di sini adalah hukum rimba. Tanpa kekuatan, akan sangat sulit untuk bertahan hidup di surga Wanshu. Zhou Yuan memperhatikan beberapa saat sebelum tiba-tiba berbalik ke arah Yao Yao dan bertanya, ngomong-ngomong, dari mana asal-usul Tuntun? Yao Yao terus mengamati dunia baru di sekitar mereka dengan penuh minat saat dia dengan santai menjawab, Tuntun adalah salah satu binatang suci asli, dan bukan milik ras atau klan manapun. Ini adalah satu-satunya dari jenisnya, dan yang baru hanya akan lahir ke dunia ketika ia mati. Tentu saja, dibutuhkan waktu yang sangat lama bagi seseorang untuk dilahirkan kembali, dan syarat-syarat yang diperlukan juga sangat ketat. Di catatan lain, nama aslinya adalah leluhur Tao Tie dan memiliki kemampuan melahap. Leluhur Tao Tie. Zhou Yuan terkejut. Saya bertemu seseorang di surga Hunyuan yang memiliki berkah Tao Tie.
Berkat yang diwujudkannya terlihat sangat mirip dengan tuntun. Oh, berkah Tao Tie. Yao Yao mengangkat alisnya karena terkejut. Berkahnya memang dari leluhur Tao Tie. Mereka yang memiliki berkah Tao Tie akan mendapatkan kekuatan melahap. Jika dia mampu, dia akan menjadi seseorang yang patut diperhatikan di masa depan. Zhou Yuan mendecakkan lidahnya karena kagum. Tidak disangka berkah Zhao Mushen berasal dari tuntun. Segera setelah itu, ekspresinya berubah sedikit aneh. Jika saya membawa tuntun menemui Zhao Mushen, saya ingin tahu seperti apa penampilannya. Yao Yao sepertinya membaca pikiran Zhou Yuan dan berkata, jika seseorang dengan berkah Tao Tie bertemu tuntun, perasaan hormat akan muncul dari darahnya. Rasanya tiba-tiba kamu menemukan leluhurmu berdiri di hadapanmu. Lagi pula, kekuatan melahapnya tidak akan berpengaruh apa-apa pada tuntun. Jika ia mau, ia bahkan dapat menghilangkan kekuatan melahapnya untuk sementara. Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa. Adegan itu akan sangat lucu. Dengan kata lain, tuntun pada dasarnya adalah musuh bebuyutan Zhao Mushen. Saya ingin tahu apakah dia ingin melihat leluhurnya muncul di hadapannya. Tuntun ada di klan monyet emas. Kata-kata Yao Yao membuyarkan pikiran Zhou Yuan. Zhou Yuan mengangguk dan mengambil sebuah gulungan. Cahaya terang muncul saat dia membukanya, memperlihatkan peta besar. Cahaya berenang di peta, secara bertahap menyatu menjadi titik-titik di lokasi tertentu. Saat ini kita berada di sektor barat laut dan sebenarnya cukup dekat dengan klan monyet emas. Jika kita terburu-buru, kita akan bisa tiba di wilayah mereka dalam waktu sekitar 10 hari. Kalau begitu, ayo berangkat. Yao Yao tidak membuang waktu. Dengan lambaian lengan bajunya, Genesis Ki melonjak dan membungkus mereka berdua. Ruang di depan mereka hancur dan mereka menembak masuk. 10 hari kemudian, perbatasan wilayah klan monyet emas. Sosok Zhou Yuan dan Yao Yao muncul. Setelah 10 hari perjalanan, Zhou Yuan sekali lagi menyaksikan kekerasan dan kekacauan di surga Wanshu. Dia sudah tidak bisa menghitung berapa banyak perkelahian yang dia lihat dalam perjalanan ke sini. Mari kita tunggu di sini sebentar. Saya sudah memberitahu Jin Linger, kata Zhou Yuan. Dia telah menghancurkan batu giok berbentuk tulang yang diberikan Jin Linger kepadanya di surga Guyuan ketika mereka berada di dekatnya. Karena itu, Jin Linger seharusnya sudah mengetahui kedatangan mereka. Yao Yao tentu saja tidak keberatan. Keduanya membuat diri mereka nyaman. Sehari kemudian, suara deru angin pun terdengar. Zhou Yuan mengangkat pandangannya dan melihat beberapa seberkas cahaya melesat ke arah mereka. Akhirnya sampai. Zhou Yuan tersenyum. Namun, Yao Yao, yang matanya masih tertutup rapat, dengan acuh berkata, mereka ada di sini, tapi mereka tidak ramah. Alis Zhou Yuan menyatu. Cahaya keemasan tiba, muncul di langit di atas mereka. Zhou Yuan menoleh dan menemukan bahwa pemimpinnya bukanlah Jin Linger. Itu masih seorang wanita muda yang sangat seksi dengan fitur-fitur cantik. Matanya saat ini dipenuhi dengan jijik saat dia menatap Zhou Yuan dari atas. Setelah mengamatinya beberapa saat, dia perlahan berkata, kamu Zhou Yuan. Tolong kembali ke tempat asalmu. Klan monyet emas kami tidak menyambutmu. Zhou Yuan dengan acuh tak acuh menatapnya dan berkata, siapa kamu? Di mana Jin Linger? Sikapnya membuat alis gadis itu sedikit berkerut karena marah, kemungkinan karena dia biasanya melakukan apa yang diinginkannya. Rasa dingin muncul di matanya saat dia berkata, aku berkata bahwa klan monyet emas tidak menyambutmu. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan rasa hormat. Ekspresi Zhou Yuan tetap tenang. Sepersekian detik kemudian, dia tiba-tiba melangkah maju. Genesis Ki yang menakjubkan terbentang seperti badai, menyebabkan seluruh dunia gemetar di sekitar mereka. Tekanan yang mengkhawatirkan melonjak seperti air pasang. Suara sedingin es Zhou Yuan terdengar, tidak menunjukkan rasa hormat. Kamu pikir kamu siapa? Tangan Genesis Ki bersisik raksasa terbentuk dan tanpa ampun menamparkan gadis itu. Tangan raksasa Genesis Ki dengan kejam menyapu udara. Ruangnya melengkung, retakan samar muncul di sekitar target bahkan sebelum serangan itu mendarat. Tanah di bawahnya dengan cepat runtuh. Ekspresi kecantikan mungil itu berubah, terkejut dengan kekejaman Zhou Yuan. Apakah dia tidak tahu bahwa ini adalah wilayah klan monyet emas mereka? Tidak disangka dia benar-benar berani menyerangnya. Kesombongan seperti itu. Lancang. Wajah si cantik berubah pucat karena marah saat dia dengan tegas berteriak, tangkap dia. 4 sosok yang mengesankan di belakangnya bergerak tanpa ragu-ragu atas perintahnya. Kemungkinan besar mereka adalah ahli klan monyet emas.
Keempatnya adalah pakar tahap sumber sejati. Namun, saat ini tidak ada jejak arogansi di wajah mereka. Sebaliknya, mereka memasang ekspresi serius. Mereka bisa merasakan betapa kuatnya serangan Zhou Yuan. Fondasi Genesis Ki-nya sangat menakutkan. Raungan muncul dari keempatnya saat tubuh mereka mulai membengkak, tumbuh menjadi 4 binatang emas raksasa setinggi 100 kaki. Mereka tampak seperti campuran antara singa dan harimau dan mengeluarkan aura buas. Ekornya yang panjang emas melayang di udara, bahkan menghancurkan ruang itu sendiri. Keempat ahli klan monyet emas ini segera mengeluarkan tubuh aslinya. Dari sini, orang akan melihat betapa waspadanya mereka terhadap Zhou Yuan. Mereka meraung ke langit, cahaya keemasan mengalir dari mulut mereka, membanjiri area tersebut, ruang runtuh sedikit demi sedikit kemanapun aliran emas itu lewat. Namun, semua yang mereka lakukan tidak ada gunanya. Tangan raksasa Genesis Ki terus turun dan menghancurkan semburan emas. Keempat binatang emas itu meratap ketika tubuh besar mereka jatuh dari langit, meratakan beberapa gunung ketika mereka jatuh ke tanah. Keempat ahli klan monyet emas adalah ahli sumber sejati tingkat lanjut. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa menghentikan Zhou Yuan? Di langit, ekspresi gadis mungil itu berubah menjadi sangat jelek. Namun, dia tidak takut dan dengan marah berteriak, "Zhou Yuan, apakah kamu ingin mati? Beraninya kamu menyerang di wilayah klan monyet emasku. Apakah menurutmu ini adalah wilayah Tianyuan?" Dia tidak percaya dan tidak pernah menyangka Zhou Yuan menjadi begitu sombong. Tidak peduli seberapa terkenalnya dia di surga Hunyuan, karena dia sekarang berada di wilayah klan monyet emas surga Wanshu. Bukankah tindakan Zhou Yuan pada dasarnya merupakan tamparan bagi klan monyet emas? Terlebih lagi, kenapa dia begitu kuat? Dari informasi yang mereka miliki, dia seharusnya sudah maju ke tahap sumber sejati. Meskipun dia telah langsung naik ke tahap sumber sejati tingkat lanjut, 4 lawan yang dia hadapi sebelumnya bukanlah orang yang lemah di antara para ahli sumber sejati tingkat lanjut klan monyet emas. Zhou Yuan dengan dingin menatap gadis itu. Tentu saja dia tahu ini adalah wilayah klan monyet emas. Dia tidak sendirian, ada peluang besar di sisinya. Itu benar, karena keberadaan Yao Yao dia berani menggunakan kekuatan yang begitu terang-terangan. Tanpa kehadirannya, dia harus menggunakan taktik yang lebih tidak langsung melawan klan monyet emas. Tapi jelas taktik seperti itu tidak diperlukan. Inilah kekuatan koneksi. Zhou Yuan berkata, "Bawa Jin Linger ke sini, aku tidak tertarik membuang waktuku bersamamu." Dia sedikit mengernyit, agak bingung kenapa gadis ini begitu memusuhi dia. Dia tidak ingat pernah menyinggung klan monyet emas, dan bahkan bisa dikatakan memiliki hubungan baik dengan Jin Linger. Selain itu, dia memiliki kesan yang baik terhadap klan monyet emas karena Tuntun. Namun, kejadian baru-baru ini benar-benar menekan tombolnya. Gadis seksi dan mungil itu jelas semakin geram dengan sikapnya. Namun, dia tidak berani memprovokasi dia lagi karena keganasan yang baru saja dia tunjukkan. Kilatan emas tiba-tiba muncul di cakrawala dan dengan cepat terbang ke arah mereka. Genesis Ki yang kuat melonjak di sekitar setiap kilatan emas saat tekanan yang tidak menyenangkan menyebar. Pasukan penegak hukum klan. Gadis itu sangat gembira. Dia mencibir pada Zhou Yuan dan berkata, "Aku mengatakan bahwa jika kamu pikir kamu dapat melakukan sesukamu, kamu datang ke tempat yang salah." Zhou Yuan dengan acuh tak acuh menatap cahaya keemasan yang mendekat. Dia tidak menjawab gadis bodoh itu karena dia sudah merasakan undulasi Genesis Ki milik Jin Linger. Setelah belasan napas, cahaya keemasan mendarat dari udara. Mereka dipimpin oleh Jin Linger. Jin Linger dengan cepat mengatasi kekacauan itu. Wajahnya langsung memucat karena marah saat dia melihat ke arah Jin Ya dan berkata, "Jin Ya, Zhou Yuan diundang oleh Tuan Muda. Beraninya kamu datang ke sini untuk menghalangi dia. Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan karena kakekmu adalah tetua pertama klan?" Dia telah menerima sinyal Zhou Yuan sebelumnya dan segera memberitahu para tetua klan. Bagaimanapun, meskipun Zhou Yuan adalah ahli sumber sejati, identitasnya sangat istimewa. Sebagai seorang tetua wilayah Tianyuan, pada dasarnya dia memiliki status yang setara dengan para tetua klan utama. Selain itu, dia diundang oleh Tuan Muda, menjadikannya tamu penting klan monyet emas mereka. Jin Linger tidak pernah membayangkan bahwa Jin Ya berani diam-diam mengajak orang lain untuk menghalanginya setelah mendengar berita tersebut. Jin Ya dengan dingin mendengus, mengabaikan Jin Linger. Sebaliknya, dia memarahi pasukan penegak hukum klan, "Orang ini telah melanggar aturan dengan berani menyerang anggota klan kita. Cepat bawa dia masuk."
Namun, pasukan penegak hukum tidak berkutik. Seorang pria parubaya yang gagah, tinggi, dan berotot dengan bekas cakar di wajahnya dengan acuh tak acuh berkata, "Nona Jinya, para tetua telah memerintahkan kami untuk mengundang Tetua Agung Zhou Yuan masuk. Di sisi lain, kamu telah melanggar peraturan dengan mengambil tindakan terhadap tamu penting dan akan menerima hukuman nanti." Jin Ye hampir kehilangan amarahnya. Jin Gui yang sangat baik. Kakak laki-laki saya adalah Kapten Regu Penegak Hukum. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepadanya. Terlebih lagi, kakak laki-lakiku adalah ahli sumber sejati terkuat di klan Monyet Emas, menjadikannya mitra terbaik bagi Tuan Muda. Mengapa kita mencari orang luar? Bagian mana dari dirinya yang bisa dibandingkan dengan kakak? Dia menatap tajam ke arah Zhou Yuan sebelum berbalik untuk pergi dengan gusar. Suasana akhirnya melunak setelah kepergiannya. Jin Linger turun dari udara dan meminta maaf menatap Zhou Yuan. "Aku sangat menyesal, aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi dan aku harap kamu tidak mengingatnya. Jin Ye terlalu dimanja dan dia tidak mewakili klan Monyet Emas kami." Zhou Yuan dengan tidak tergesa-gesa berkata, "Aku adalah teman lama tuan mudamu, yang dulu mengikutiku, aku datang kali ini untuk mengambilnya. Jika kalian benar-benar tidak menyambutku, kamu hanya perlu memberitahukan kedatanganku sehingga kami dapat segera berangkat." Jin Linger tercengang saat dia berkata dengan tidak percaya, "Tuan Muda dulu mengikutimu." Meskipun dia tahu dari Tuan Muda dan Zhou Yuan sangat dekat, Jin Linger tidak dapat memahami mengapa binatang suci yang terhormat akan mengikuti seseorang seperti Zhou Yuan. Apalagi masa lalunya, bahkan kultivasi sumber sejatinya saat ini pada dasarnya bahkan tidak layak disebut kepada binatang suci. Lagi pula, bahkan seorang ahli Sein biasa pun tidak akan berani menantang binatang suci yang sudah dewasa. Zhou Yuan dan Tuan Muda adalah eksistensi yang berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Bahkan jika Tuan Muda masih muda saat itu, kebanggaan binatang suci tidak akan mengizinkannya mengikuti siapapun. Zhou Yuan tidak menjelaskan karena masalah ini melibatkan Yao Yao. Dari penampilannya yang lesu, dia jelas tidak peduli dengan klan Monyet Emas. Jin Linger merasa Zhou Yuan mungkin hanya sesumbar dan tidak menganggap serius klaimnya. Dia menduga dia mungkin masih marah karena pelanggaran Jin Ye sebelumnya dan mencoba menenangkannya. "Kamu pastinya yang lebih dewasa, jadi tolong jangan terlalu marah padanya." Zhou Yuan melambaikan tangannya, tidak ingin membahas topik itu lebih jauh. Dia dengan tenang berkata, "Ayo pergi. Kami akan mengunjungi klan Monyet Emasmu terlebih dahulu. Apapun masalahnya, yang terbaik adalah bertemu Tuntun terlebih dahulu sebelum memutuskan tindakan selanjutnya." Jin Linger menghela nafas lega sebelum melirik ke arah Yao Yao. Meskipun Jin Linger adalah seorang kecantikan terkenal dari klan Monyet Emas, kecantikan dan kehadiran Yao Yao masih berhasil membuatnya takjub. Namun, Zhou Yuan sepertinya tidak bermaksud memperkenalkan mereka. Oleh karena itu, Jin Linger berbalik untuk memimpin. Zhou Yuan menatap sosok rampingnya sebelum melihat ke pegunungan di daratan. Dia merasa perjalanan ini tidak akan senyaman yang dia bayangkan. Namun, dengan bos besar di sisinya, tidak ada yang perlu bertanya-tanya. Jauh di dalam pegunungan terdapat wilayah yang terpisah dari dunia luar. Ini adalah tanah leluhur klan Monyet Emas. Ketika Zhou Yuan melangkah di belakang Jin Linger, dia merasakan aura hutan belantara yang kental dan kuno menyerang inderanya. Samar-samar dia bisa mendengar binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menggeram dan ditampilkan di latar belakang. Tekanan yang tak terlukiskan membebani dirinya. Itu adalah tekanan unik pada klan Monyet Emas yang secara bertahap meningkat selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Setiap tamu yang diundang di domain tersebut akan diserang oleh tekanan tersebut, dan bahkan pakar domain hukum pun tidak akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Karena Jin Linger memimpin mereka, tekanan tersebut tidak banyak mempengaruhi Zhou Yuan. Namun, hal itu tetap membuat kelopak matanya melonjak. Sebagai salah satu dari 7 klan besar di surga Wanshu, fondasi klan Monyet Emas tidak boleh diremehkan. Setelah memasuki tanah leluhur mereka, Jin Linger memandang ke arah Zhou Yuan dan bertanya kepadanya dengan suara rendah, "Zhou Yuan, tahukah kamu mengapa Jin Ye mencoba menghalangi kamu sebelumnya, dan mengapa Tuan Muda memanggilmu?" Zhou Yuan menenangkan wajahnya yang tenang. "Itu karena utopia roh naga." Jin Linger tertawa kecil. Utopia roh naga konon berasal dari sebagian roh naga leluhur. Di dalamnya terdapat berkah terbesar di surga Wanshu, membuatnya tak terpecahkan bagi klan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga menyimpan sesuatu yang dibutuhkan Tuan Muda.
Dalam utopia roh naga, semakin kuat garis keturunan binatang suci, semakin besar potensi berkah yang bisa diperolehnya. Undang-undang selalu menyatakan bahwa dua orang diharuskan untuk membentuk satu tim. Oleh karena itu, kamu harus memahami bahwa siapapun yang bermitra dengan Tuan Muda akan mendapatkan imbalan yang lebih baik. Tuan Muda berpartisipasi sebagai perwakilan klan Monyet Emas. Oleh karena itu, para pakar kelas 7 klan bertengkar sengit mengenai siapa yang akan menjadi mitra Tuan Muda. Orang yang pada akhirnya menang adalah Jin Lan, ahli kelas 7 klan Monyet Emas kami. Dengan cara tertentu, dia berhak mendapatkan tempat itu. Dia juga kakak laki-laki Jin Ya dan bos pasukan penegak hukum klan. Setelah memberikan banyak informasi, Jin Linger menatap Zhou Yuan dan perlahan berkata, semua orang percaya bahwa dia akan menjadi mitra Tuan Muda, dan tidak ada yang menyangka Tuan Muda tiba-tiba mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa ia sudah memikirkan seseorang dan menolak untuk mengakui Jin Lan. Orang yang dipilihnya adalah kamu. Zhou Yuan terkejut ketika sudut matanya bergerak-gerak. Tuntun kamu bajingan, apakah kamu tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain menimbulkan kebencian padaku? Tidak heran jika Jin Ya dengan marah mencoba menghalanginya sebelumnya. Dia mungkin merasa marah untuk kakak laki-lakinya. Zhou Yuan tanpa daya bertanya, apakah ini sesuai dengan aturan? Jin Linger menjawab, memasuki utopia roh naga membutuhkan pembayaran darah esensi binatang suci, yang mana Tuan Muda telah dengan murah hati menyumbangkan bagian mayoritasnya kali ini. Sebenarnya, pihaknya mempunyai hak untuk memutuskan hal-hal tersebut. Klan Monyet Emas sebenarnya mendapat lebih banyak tempat untuk dimasuki karena Tuan Muda. Zhou Yuan mengangguk mengerti. Tidak heran anggota klanmu menatapku dengan tidak ramah. Namun, Jin Linger menggelengkan kepalanya. Lebih tepatnya, faksi tetua pertama menganggapmu merusak pemandangan. Bagaimanapun, Jin Lan adalah cucu yang paling disayangi dari tetua pertama. Aku, sebaliknya, termasuk dalam faksi tetua kedua. Pemimpin klan kami telah berkultivasi tertutup selama bertahun-tahun dan sebagian besar urusan klan ditangani oleh tetua pertama dan kedua kami. Alhasil, kedua faksi kerap bentrok. Oleh karena itu, meskipun kami tidak senang atas penolakan Tuan Muda terhadap Jin Lan, kami juga tidak akan membantu mereka. Zhou Yuan mengangguk lagi. Konflik internal dalam suatu klan tidak dapat dihindari kemanapun seseorang pergi. Untungnya, dia akhirnya bisa memahami situasinya. Dia mengangkat kepalanya dan mengintip ke kejauhan. Tanahnya ditutupi pegunungan yang megah, dan dia bahkan bisa melihat binatang raksasa memindahkan gunung dan melahap lautan di kejauhan. Itu seperti dunia prasejarah. Setelah Jin Linger menjelaskan beberapa hal lagi, dia memimpin Zhou Yuan dan Yao Yao menuju gunung raksasa di tengahnya. Gunung raksasa itu bahkan mengejutkan Zhou Yuan saat pertama kali melihatnya. Keagungannya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saat mereka mendekat, gunung itu memenuhi pandangan mereka sepenuhnya, sehingga hampir mustahil untuk melihatnya secara keseluruhan. Tanpa disadari tinggi dan raksasa. Dikatakan bahwa itu adalah gunung leluhur klan Monyet Emas. Jin Linger membawa Zhou Yuan ke sebuah alun-alun besar di gunung, di mana beberapa sosok hadir. Zhou Yuan menoleh dan menemukan bahwa semuanya dalam bentuk manusia seperti Jin Linger. Kebanyakan binatang iblis akan tetap dalam bentuk manusianya, bukan karena itu spesial, tapi karena lebih mudah untuk berinteraksi. Jika mereka menggunakan wujud aslinya, tubuh besar mereka sejujurnya akan merepotkan. Anggota klan Monyet Emas memandangnya dengan cara yang aneh. Mereka mengamatinya dengan cermat, matanya dipenuhi rasa ingin tahu dan skeptis. Ketika mereka akhirnya menoleh ke Yao Yao, keheranan langsung muncul di mata mereka. Untuk sesaat, beberapa dari mereka bergerak dengan gelisah. Zhou Yuan mengabaikan kerumunan itu. Ekspresinya tetap tanpa ekspresi saat dia melihat ke arah tengah di mana beberapa sosok mengeluarkan kehadiran yang samar namun menakjubkan. Mereka dipimpin oleh dua orang tua berambut emas. Dari tekanan yang mereka berikan, kemungkinan besar mereka adalah ahli domain hukum. Di belakang kedua tetua itu, Zhou Yuan menemukan Jin Ya, yang telah menghalanginya sebelumnya. Dia saat ini berdiri di samping seorang pria muda jangkung dan langsing, masih dengan marah menggertakkan giginya saat dia memelototinya dan mengatakan sesuatu pada pria di sampingnya. Pria itu benar-benar menonjol dari kerumunan. Dia memiliki wajah yang tampan dan rambut emasnya berayun lembut tertiup angin. Sekilas, siapapun dapat melihat bahwa dialah yang menjadi pusat perhatian orang banyak. Dia saat ini sedang mendengarkan Jin Ya sambil menatap Zhou Yuan dengan matanya yang dalam dan gelap. Tidak mungkin untuk mengetahui apa yang ada dalam pikirannya. Seolah merasakan tatapan Zhou Yuan,
Emas samar berkilau di pupil matanya. Sensasi yang sangat menindas menyebar dari matanya, disertai aura ganas yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun, ekspresi Zhou Yuan tidak berubah. Dia tahu bahwa ini adalah Jin Lan yang mencoba menjadi partner Tuntun. Ketika Zhou Yuan mendarat, salah satu dari dua tetua tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan ke depan dan menangkupkan tinjunya. Hehehe, tetua Zhou Yuan, perjalanan jauh pasti berat bagimu. Klan monyet emas kami terlambat dalam menyambut tamu. Meskipun Zhou Yuan baru berada di tahap sumber sejati, dia masih merupakan tetua wilayah Tianyuan. Oleh karena itu, tetua yang jelas berstatus tinggi menyambutnya dengan setara. Jin Linger menjelaskan dengan suara rendah, ini adalah tetua kedua kami, Jin Jin. Orang yang tidak datang adalah tetua pertama kita, Jin Jie. Zhou Yuan melirik ke arah tetua yang tinggi dan kuat di belakang, dia hanya memperhatikan tetua kedua dengan acuh tak acuh, tatapannya diwarnai dengan sedikit rasa jijik. Tampaknya tetua pertama cukup arogan dan tidak memandang Zhou Yuan setara dengan tetua kedua. Zhou Yuan tidak marah. Dia menangkupkan tinjunya ke arah tetua kedua Jin Jin dan tersenyum. Saya harap Penatua Jin Jin akan memaafkan saya karena telah mengganggu. Penatua Jin Jin melambaikan tangannya saat suaranya menggelegar, Anda adalah tamu yang diundang secara pribadi oleh Tuan Leluhur Tao Tie, yang menjadikan Anda tamu penting klan kami juga. Saya sudah diberitahu tentang bagaimana seseorang mencoba menghalangi Anda sebelumnya. Klan monyet emas kami bersalah dalam masalah ini dan saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Di belakang mereka, Jin Ya berubah agak jelek. Penatua pertama akhirnya berbicara dengan suara acuh tak acuh, Penatua kedua, ini hanyalah momen yang membuat anak-anak muda menjadi pemarah dan tidak perlu terlalu kritis. Saya yakin tetua Zhou Yuan juga tidak keberatan. Dia melihat ke arah Zhou Yuan dan melanjutkan, saya pernah mendengar bahwa Anda adalah murid penguasa tertinggi Chang Yuan. Saya juga kenal dengan Master Sekte Wilayah Tianyuan, Suan Kun dan yang lainnya. Jin Ya gegabah sebelumnya, aku harap kamu tidak mengambil hati ini. Dia berbicara seperti seorang penatua yang menghibur orang yang lebih muda. Zhou Yuan hanya tersenyum tipis. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengangkat kepalanya untuk mengintip ke kejauhan. Jin Jie dan Jin Jin juga melihat ke belakang. Genesis Ki yang menakutkan muncul dari cakrawala saat seberkas cahaya menembus udara seperti guntur yang deras. Raungan penuh martabat dan tekanan bergema di seluruh negeri. Setelah beberapa lusin napas, seberkas cahaya berhenti di atas alun-alun. Cahaya memudar, menampakkan seekor binatang emas raksasa. Awan berputar-putar di sekitar kakinya dan tubuhnya ditutupi sisik emas. Warna ungu bersinar di tubuhnya, membuatnya tampak misterius dan mulia. Ia membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan serangkaian taring yang menyeramkan. Cahaya hitam melompat ke dalam mulutnya seperti lubang hitam. Surai emas berkibar anggun di kepalanya. Penyebaran tekanan yang tak terlukiskan. Di bawah tekanan ini, banyak ahli klan monyet emas merasakan sensasi ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Ketakutan yang berasal dari garis keturunan mereka. Meskipun tidak ada hubungan darah antara Tuntun dan klan monyet emas, binatang suci Alpha adalah binatang genesis tingkat tertinggi. Oleh karena itu, setiap anggota klan monyet emas akan merasa hormat ketika melihatnya. Zhou Yuan juga menatap binatang raksasa yang misterius dan mulia itu. Masih ada sedikit kemiripan dengan gambarannya dari tahun lalu, namun memang sudah banyak perubahan baik dari segi tampilan maupun auranya. Tuntun sekarang memiliki tekanan seperti binatang suci. Orang ini telah banyak berubah. Binatang raksasa There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a